Istilah ini sering digembar-gemborkan Bani Qadrun dalam menuding berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Mereka kompak menyuarakan semua kejadian yang sedang terjadi saat ini adalah efek mubahalah seorang Rizik, yang katanya pernah bermubahalah atas klaim fitnah yang menimpa dia dan para pengikutnya. Apakah benar kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini merupakan efek dari mubahalah Rizik Syihab? Jelas tidak. Yang dilakukan Rizik Syihab bukanlah mubahalah, melainkan sumpah serapah. Efek dari sumpah serapah bisa saja terjadi, yang dalam dunia fisika kuantum biasa disebut law of attraction, atau dalam dunia Islam ada hubungannya dengan hadis qudsi yang berbunyi aku tergantung prasangka hambaku. Kita akan membahas hal ini dalam kesempatan yang lain, tentang bagaimana sumpah serapah bisa terjadi, dan bagaimana dunia fisika kuantum mengajarkan kita terhindar dari efek dari sumpah serapah tersebut. Kita sekarang fokus terlebih dahulu dengan istilah mubahalah yang selama ini selalu digaungkan oleh Bani Qadrun. Mubahalah pernah terjadi sekali seumur hidup Nabi, yaitu ketika kaum Najran menentang ajaran Nabi dan mengklaim ajaran merekalah yang benar, dan menuduh apa yang diajarkan oleh Nabi adalah kesesatan. Atas hal tersebutlah kemudian mereka menantang mubahalah kepada Nabi dengan jaminan istri serta anak dari masing-masing kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak telah sepakat, namun pada akhirnya kaum Najran membatalkan tantangan mubahalah tersebut. Dan itu artinya Nabi seumur hidupnya tidak pernah melakukan mubahalah. Maka dari itu, klaim sumpah mubahalah yang dilakukan oleh Imam Besar Bani Qadrun, selain tidak ada tuntunan dari Nabi karena Nabi sendiri tidak jadi melakukan sumpah mubahalah. Apa yang dilakukan Rizik yang diklaim sebagai mubahalah jelas tidak memenuhi syarat melakukan sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah adalah kesepakatan kedua belah pihak dan masing-masing pihak ikut mengucapkan sumpah mubahalah. Jadi jelas, yang dilakukan Rizik bukanlah sumpah mubahalah, melainkan hanya sumpah serapah atas klaim kebenarannya. Maka dari itu, sungguh bodoh tiada terkira gerombolan Bani Qadrun jika selama ini mereka koar-koar mubahalah Rizik Syihab sedang membuktikan kebenarannya. Ya, di rezim inilah betul-betul dihancurkan sehancur-hancurnya, dihinakan sehina-hinanya, dinista senista-nistanya. Di rezim inilah martabat polisi hancur sehancur-hancurnya. Ya, di rezim inilah martabat TNI hancur sehancur-hancurnya. Habib Rizik yang terzolimi dihukum 4 tahun, alhamdulillah sudah bebas bersyarat beberapa waktu yang lalu. Tapi dampak mubahalah dan sumpah yang dia ucapkan itu sudah menjalar dan membidik person ke person, ada artis, ada tokoh, dan terakhir terhadap kepolisian ya. Terbukti kan, masa sih kurang apa perlu diculek dulu matamu, diculek, dikucak-kucak itu baru Anda melek terus sadar. Iya ya. Dia sudah cipta mubalahnya berat sekali, mubalah itu sumpah terberat di atas sumpah liat, sumpah laknat. Sebetulnya kalau kita melihat kasus mubahalah ini, kalau kita melihat penjelasan para ulama, ya kasusnya itu adalah kasus-kasus yang umuruddin, yang terkait dengan persoalan agama. Tidak boleh yang terkait dengan umur dunia, persoalan dunia, tidak boleh. Hanya dalam urusan agama dan bukan urusan dunia. Begitulah sumpah mubahalah yang oleh sebagian ulama diperbolehkan untuk dilakukan. Sebagaimana Nabi pernah ditantang kaum Najran atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kasus pembunuhan, kasus fitnah atas kepribadian seseorang. Dalam hukum Islam sendiri, hukum fikih telah menetapkan aturan-aturan yang sangat jelas dalam menangani perkaranya. Dan tidak ada satupun hukum fikih yang mengatur mubahalah dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan jika mau melihat lebih jauh, para ulama ahlu sunnah mulai zaman sahabat Nabi, hingga zaman ulama-ulama besar 4 mazhab umat Islam, satupun dari beliau tidak pernah menyarankan umatnya untuk melakukan mubahalah. Lihatlah di berbagai media, biasanya ulama yang membahas tentang mubahalah adalah ulama-ulama Salafi Wahabi, dan sangat jarang bahkan mungkin tidak ada dari ulama ahlu sunnah yang membahasnya. Dan memang kita harus kembali melihat ke sana. Kemarin kita sudah tahu bahwa Imam Besar Bani Qadrun ternyata terbukti mengajarkan kepada pengikutnya konsep buatan pendiri Wahabi. Dan sekarang kita tahu bahwa mubahalah yang sering dia lakukan merupakan ajaran yang sering dibahas oleh ulama Salafi Wahabi dan hampir tidak pernah dibahas oleh ulama kita yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Semakin kesini semakin jelas kan bagaimana paham yang dianut Imam Besar Bani Qadrun. Semakin terlihat bahwa dia sangat condong terhadap ajaran Wahabi dan sangat jauh dari ajaran ulama ahlu sunnah yang selama ini kita ikuti.